Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Busri Rizky dengan NIM 2207369. Sini saya akan membuat video tugas pengantar kewirausahaan. Nah, materi kita yang sekarang ini adalah business plan. Jadi, bayangkan Anda memulai sebuah perjalanan besar tanpa peta, tanpa arah, begitulah rasanya berbisnis tanpa sebuah rencana. Nah, berbisnis tanpa sebuah rencana. Bisnis plan bukan sekedar dokumen, melainkan kampas yang mengarahkan semua langkah Anda menuju kesuksesan. Tanpanya, bisnis Anda seperti kapal yang terombang-ambing di tengah badai tanpa tujuan. Di video ini kita akan menelusuri mengapa bisnis plan sangat penting dan bagaimana cara menyusun bisnis plan yang efektif dan bagaimana menyajikan dengan cara yang meyakinkan. Langsung saja kita masuk ke pengertian rencana usaha. Dimana apa sebenarnya yang dimaksud dengan bisnis plan? Sederhananya, bisnis plan adalah dokumen tertulis yang merinci semua elemen penting dari bisnis Anda, mulai dari misi, visi, tujuan jangka panjang hingga strategi yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Osterwalder pada 2010, bisnis plan memetakan 9 elemen kunci yang akan membantu Anda mengembangkan dan menjalankan bisnis dengan sukses. Ini mencakup segala hal mulai dari proporsi nilai, segmen pasar, hingga struktur biaya yang perlu diperhatikan. Bayangkan saja bisnis plan sebagai fondasi sebuah rumah. Tanpa fondasi yang kuat, rumah bisa roboh oleh goncangan dan badai persaingan yang ada di luar sana. Begitu juga dengan bisnis, tanpa rencana yang jelas, mungkin kesulitan menghadapinya. Nah, tujuan membuat bisnis plan ini ada dua alasan utama yang sangat penting. Yang pertama yaitu bisnis plan berfungsi sebagai panduan operasional. Tanpa rencana yang jelas, tim yang bekerja di dalam bisnis kita bisa kebingungan, bahkan kehilangan arah. Semua anggota tim perlu tahu apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara melakukannya. Misalnya dalam bisnis restoran, tanpa adanya panduan yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk pengadaan bahan, siapa yang mengurus promosi, dan bagaimana proses penyajian menu, semuanya bisa berantakan dengan bisnis plan yang jika tidak ada bisnis plan. Nah, dengan bisnis plan yang jelas, semua orang tahu peran mereka dan bagaimana kontribusinya mendukung keseluruhan visi. Investor tidak hanya tertarik pada ide yang hebat, mereka ingin mengetahui seberapa baik Anda merencanakan eksekusi ide tersebut. Bisnis plan yang kuat bisa memberikan gambaran mengenai proyeksi pendapatan, analisis pasar, dan strategi untuk mencapai tujuan. Inilah yang membuat investor yakin bahwa uang mereka akan digunakan dengan bijak nantinya. Nah, saat menyusun bisnis plan ada 3 prinsip utama yang harus dipegang teguh. Pertama yaitu ada fleksibel, realitas, dan komprehensif. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah fleksibilitas. Bisnis plan harus bisa menyesuaikan dengan perubahan pasar yang cepat. Dunia bisnis tidak pernah statis. Perubahan strategi teknologi, kebijakan pemerintah, dan bahkan perubahan kebiasaan konsumen bisa mempengaruhi jalannya bisnis Anda. Karena itu, sebuah bisnis plan yang baik harus cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan ini. Nah, yang kedua adalah realistis. Bisnis plan Anda harus didasarkan pada kenyataan, bukan hanya impian ataupun harapan. Anda perlu melakukan riset pasar, menganalisis data yang ada, dan memperhitungkan semua faktor yang mungkin mempengaruhi bisnis Anda. Ini termasuk proyeksi pendapatan yang masuk akal, biaya operasional, serta potensi risiko yang mungkin terjadi. Sebagai contoh, jika Anda mengharapkan pendapatan yang sangat tinggi hanya dalam waktu singkat tanpa mempertimbangkan biaya pemasaran dan operasional, itu bisa berisiko. Pastikan semua angka yang ada di dalam bisnis plan Anda dapat dipertanggungjawabkan. Dan prinsip ketiga tadi adalah komprehensif. Bisnis plan Anda harus mencakup semua aspek yang mempengaruhi bisnis, mulai dari deskripsi produk, analisis pasar, strategi pemasaran, hingga perencanaan keuangan dan operasional. Tidak ada bagian yang boleh terlewatkan dari ini. Misalnya,
Jika Anda hanya fokus pada aspek produk tanpa mempertimbangkan strategi pemasaran atau proyeksi keuangan, bisnis Anda bisa jadi stagnan. Meskipun produk yang dijual bagus, semua elemen ini harus saling mendukung dan bekerja sama. Jadi untuk membuat bisnis plan yang sukses, pastikan Anda menerapkan 3 prinsip ini tadi, yaitu fleksibilitas, realistas, dan komprehensif. Dengan begitu, Anda akan siap menghadapi tantangan dan meraih kesuksesan nantinya. Nah, sekarang mari kita bahas format standar dari sebuah bisnis plan. Format ini tidak hanya akan membantu Anda dalam menyusun rencana secara sistematis, tapi juga memudahkan Anda dalam mengkomunikasikan ide kepada calon investor ataupun pihak-pihak yang terkait. Yang pertama adalah ringkasan eksekutif. Bagian ini harus membuat gambaran umum dari seluruh bisnis plan. Meskipun singkat, biasanya hanya sekitar 2 halaman. Ringkasan eksekutif harus mencakup elemen-elemen kunci dari bisnis Anda seperti visi, misi, model bisnis, dan informasi penting lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran singkat yang mengunggah minat pembaca untuk mendalami seluruh rencana usaha Anda. Selanjutnya adalah bagian deskripsi bisnis dan produk. Di sini Anda perlu menjelaskan secara detail mengenai bisnis yang akan Anda jalankan, apa yang akan Anda tawarkan, siapa target pasarnya, dan apa yang membedakan produk Anda dengan kompetitor lainnya. Deskripsi ini harus bisa menjawab pertanyaan mendasar, apa yang membuat produk Anda unik dan mengapa konsumen harus membelinya. Nah, itu harus terjawab pada deskripsi bisnis Anda. Setelah itu kita masuk ke analisis pasar dan strategi pemasaran. Pada bagian ini Anda harus menunjukkan pemahaman mendalam tentang pasar tempat Anda beroperasi, siapa saja kompetitor yang ada, dan bagaimana Anda mempromosikan produk Anda. Ini ada tempat yang menunjukkan bahwa Anda sudah melakukan riset pasar yang cukup. Selain itu, strategi pemasaran yang jelas perlu dicantumkan di sini. Bagaimana Anda berencana untuk menjangkau audiens, apa yang akan Anda lakukan untuk menarik pelanggan dan mempertahankan mereka. Kemudian ada bagian rencana operasional. Ini mencakup bagaimana bisnis akan dijalankan sehari-hari, mulai dari proses produksi, pengelolaan inventaris, hingga pengaturan distribusi. Rencana operasional ini memberikan gambaran tentang kelancaran operasional dan apakah semua elemen dalam bisnis dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Terakhir yaitu bagian proyeksi keuangan. Ini adalah salah satu bagian krusial dari bisnis plan. Di sini Anda harus menyajikan proyeksi pendapatan, pengeluaran, arus kas, serta titik impas yang dapat memberikan gambaran jelas tentang kinerja finansial Anda dalam beberapa tahun ke depan. Proyeksi ini harus realistis dan didasarkan pada riset serta analisis yang matang. Selanjutnya yaitu adalah membuat bisnis plan yang baik tidak hanya soal menuliskan ide dan strategi, tapi lebih dari itu. Bisnis plan yang efektif harus memiliki beberapa khas penting. Ciri-ciri tersebut akan membantu Anda memfokuskan energi bisnis pada tujuan yang jelas dan memberikan arah yang pasti. Ciri pertama dari bisnis yang paling baik adalah fokus pada tujuannya. Bisnis plan harus mengembangkan dengan jelas apa yang ingin dicapai dalam jangka pendek dan jangka panjang. Tanpa tujuan yang terdefinisi dengan baik, semua upaya dan sumber daya yang dikeluarkan bisa menjadi sia-sia. Selanjutnya itu bisnis plan harus rasional dan berbasis data atau data driven. Anda tidak bisa hanya mengandalkan intuisi saja atau harapan kosong saat merancang bisnis plan. Semua proyeksi, analisis pasar, dan strategi pemasaran harus didukung dengan daya yang relevan dan analisis yang matang. Ciri ketiga yaitu bisnis plan yang baik adalah operasional atau mudah dijalankan. Rencana Anda buat harus praktis dan bisa diterapkan. Bisnis plan yang terlalu idealis atau sulit dilaksanakan hanya akan membuat Anda dan tim Anda merasa frustasi saja. Oleh karena itu, pastikan bahwa setiap bagian dari bisnis plan dapat diimplementasikan secara nyata dengan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur. Semua strategi dan rencana operasional harus bisa dipecah menjadi tugas-tugas konkret yang dapat diikuti oleh tim-tim kita nantinya. Nah,
Bisnis plan bukan hanya sekedar dokumen, tapi juga cermin dari keseriusan Anda dalam menjalankan bisnis. Setiap elemen yang Anda tulis, setiap angka yang Anda proyeksikan mencerminkan dedikasi dan komitmen Anda untuk sukses. Dari ide kecil yang Anda miliki, susunlah rencana dengan detail dan teliti. Ingatlah, bisnis plan yang solid akan menjadi fondasi yang kuat untuk perjalanan bisnis Anda. Jadi setelah Anda menyusun rencana yang matang, saatnya untuk mempresentasikannya dan percaya diri. Kepercayaan diri Anda dalam menyampaikan rencana ini akan menunjukkan bahwa Anda yakin dengan apa yang Anda tawarkan. Audiens, baik investor, mitra, atau bahkan tim Anda sendiri akan merasa lebih yakin jika Anda bisa mempresentasikan ide Anda dengan penuh keyakinan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi dari bisnis plan ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam menyusun sebuah rencana usaha kita ke depannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.